Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmataka bi rahmatika ya rahmanu ya rahim. Alhamdulillah sahabat Qur'ani, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk bertemu kembali. Nah, dalam daurah yang baru, insyaallah kita akan belajar bersama-sama daurah tajwid basic. Daurah tajwid basic ini di mana kita akan belajar bersama-sama mulai dari nol. Ketika kita ingin belajar Al-Quran, apa sih yang kita harus belajar? Nah, di sini insyaallah sahabat Qur'ani akan lebih mengenal apa artinya tajwid, bagaimana kita membaca ta'awudz dan basmalah dan hukumnya, dan juga yang penting sekali adalah kita akan belajar bersama-sama cara pelafalan huruf-huruf ya. Mari kita bersama-sama mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu ini, untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa benarkan niatnya dan juga siapkan Qur'annya. Kita mulai bismillah dari tajwid basic. Apa itu tajwid basic? Tajwid basic itu adalah ada 3 hal yang kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah ta'rifut tajwid, yaitu definisi tajwid. Yang kedua adalah ahkamul isti'adzah wal basmalah, hukum ta'awudz dan basmalah, dan bagaimana cara ta'awudz, bagaimana cara basmalah, kapan kita baca ta'awudz dan basmalah. Ini seringkali ketika kita mulai ini bingung nih, gimana cara baca ta'awudz dan basmalah, apakah boleh enggak atau tidak. Di sini insyaallah kita akan bahas lebih detail lagi. Yang terakhir adalah makharijul huruf ya, makharijul huruf ya penting sekali ketika kita untuk dalam pelafalan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama, ta'rifut tajwid. Ta'rifut tajwid, definisi tajwid. Kalau kita lihat di sini ada beberapa penjelasan tentang ta'rifut tajwid ini. Saya sengaja di sini untuk menggunakan semua tulisannya pakai teks bahasa Arab. Karena apa? Saya ingin sahabat semua untuk menulis bareng-bareng saya. Jadi karena kadang-kadang penjelasan atau kalau menulis sendiri itu beda kalau sudah ditulisin ya. Baik. Ta'rif tajwid lughatan namanya at-tahsin. Nah, dari segi bahasa Arab namanya at-tahsin. Apa arti tahsin? Artinya mempercantik, memperindah. Jadi ketika kita belajar tajwid itu sebenarnya boleh kita belajarnya, tapi adalah lebih penting lagi kita memperindahkan bacaan kita. Yang istilahan atau dari segi tajwid, ilmu tajwid itu sendiri, apa artinya tajwid? Yaitu i'ta'ul harfi haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifatan wa maddan. Kita akan memberi setiap huruf haknya ya, haknya dari segi sifat-sifat yang harus kita, misalnya sifat tafkhim, sifat isti'la, sifat istifal, sifat rakhaw, hams atau jahr, itu semua kita akan jelaskan. Wa mustahaqqahu. Wa mustahaqqahu ini adalah sifat-sifat yang dimana dia tidak selalu bersama. Sifat aridah, seperti misalnya idgham. Tidak semua huruf ada idghamnya, tapi dalam kondisi tertentu ada idgham. Itu namanya mustahaqqul harf. Makhrajan, jelas sekali kita akan belajar bersama-sama makhrajnya, makharijul huruf, terus sifat-sifatnya, dan juga wa maddan, ada madnya. Nah, tapi di sini atau di tajwid basic kita akan lebih fokus ke makharij al-huruf. Kenapa sih kita penting sekali kita belajar at-tajwid atau ghayatuhu, tujuan kita mempelajari at-tajwid ini? Yang pertama adalah shawnul lisan 'anil khata'i fi qira'atil Qur'anil Karim, bahwa kita menjaga lidah kita agar tidak membaca salah. Tidak membaca salah huruf-huruf atau ketika membaca Al-Quran. Yang kedua adalah nailus sa'adah fid dunya wal akhirah, kita akan insyaallah dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Satu lagi saya ingin tambahkan bahwa ketika kita ya belajar ilmu tajwid dan mempraktekkannya, kita sudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, yaitu bacaan yang unggul atau bacaan yang baik. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, mungkin ada beberapa sahabat Qur'ani yang bertanya, kan di masa Rasulullah kan nggak ada kita belajar tajwid. Rasulullah tidak menjelaskan izhar, iqlab seperti apa, atau makharijul huruf seperti apa. Nah, tapi hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Nah, teorinya, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Apabila ada yang melaksanakannya atau sebagian melaksanakannya, maka ya yang lain tidak perlu mempelajarinya.
Nah, tapi al-amalu bihi, mempraktekkannya atau mengamalkannya, ya misalnya baca amma yatasaalun. Nah, itu kan di situ ada gunnah. Tidak perlu misalnya ada tahu ada gunnah, yang penting ada cara membaca gunnahnya. Nah, amalu bihi. Nah, jadi harus tahu di situ ada gunnah. Inna amma, nah, amalu bihi fardu ain, wajib. Ya, wajib semua orang Islam ya ini membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Tapi untuk belajar teorinya adalah fardu kifayah, ya. Baik, ini kita sudah selesai di sini menjelaskan tentang definisi tajwid seperti apa, kenapa kita mempelajari tajwid, dan hukum membelajar ilmu tajwid dari segi teori, dan juga hukum mempraktek ilmu tajwid dari segi praktek, ya.